Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Trisna Widianingsih. Di semester genap ini, Ibu akan mengajar di kelas 7A, 7B, kelas 8A, 8B, dan kelas 9A. Pada kesempatan hari ini, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021, Ibu akan mengajar di kelas 9A dan membahas bab mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan pertama, Ibu akan membahas mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah-pecah atau utuh. Persatuan dapat diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi, arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. 3 makna penting di dalam persatuan dan kebangsaan. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk melalui rasa persatuan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Dengan demikian, makna persatuan dalam kebangsaan yang sesungguhnya adalah adanya rasa persatuan bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia sekalipun memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Rasa persatuan telah mendorong bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang bebas dan independen dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Ketahanan nasional menjadi kepentingan bersama seluruh bangsa yang diatur oleh negara. Prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat, kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia wajib mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati demi persatuan Indonesia. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang mengistimewakan satu daerah, suku, ras, atau agama dan golongan tertentu. Prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme ialah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme mengandung beberapa prinsip, yaitu kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi atau demokratis. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lainnya.
Nasionalisme yang ingin dikembangkan di Indonesia terdapat juga tentang keberagaman. Artinya, setiap daerah di Indonesia mencintai kebudayaan dan suku bangsanya, tetapi tidak menganggap budaya atau suku mereka yang paling unggul. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, agama, maupun sosial dan budaya. Namun demikian, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan adanya kesadaran bahwa setiap kebebasan yang dimiliki selalu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan manusia Indonesia dalam wawasan Nusantara ditempatkan ke dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan tersebut membuat masyarakat Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Reformasi merupakan babak baru bagi Indonesia untuk menciptakan perubahan dan perbaikan mendasar. Dalam peristiwa reformasi tersebut, agenda yang harus diwujudkan seperti penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, amandemen konstitusi, dan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Melalui prinsip tersebut, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Cukup sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Tugas Ibu tunggu hari Sabtu jam 5 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.